Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyatakan diri kita dan sebagian siapkan seperti Tuhan. Tidak hanya rutinitas biasa, dan sekali lagi sungguh-sungguh.
Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 itu tentang doa Bapa kami. Di sana memang ada urutannya. Saya sudah berkali-kali mengajarkan minimal kita itu berdoa minimal itu 1/4 jam kalau kita bisa. Jadi yang 5 menit itu untuk menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, pokoknya memuliakan nama Tuhan. Terus yang kedua, baru memohon ampun. Saya, saudara, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, tempat kita bekerja, pasti banyak dosa dan kita perlu mohon ampun. Yang ketiga, mintalah berkat bagi saya, saudara, lingkungan kita. Dan yang keempat, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 kita sudah sangat hafal ayat yang singkat, tetaplah berdoa. Jadi jangan sampai kita berdoa salah, tapi seperti yang terus tadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tesalonika dikatakan tetaplah berdoa. Apapun yang kita hadapi, mari kita tetap berdoa. Masa-masa seperti ini memang masa-masa yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap berdoa. Kita akan kembali karena waktunya singkat ke ayat-ayat yang kita telah baca. Seperti perikop ini, judulnya jelas sekali, doa Daniel. Saudara, kalau saya membaca ayat 1 sampai 19, Daniel tidak menyebut sama sekali dirinya. Dia menyebut kami berapa kali kata kami. Artinya waktu Daniel berdoa itu sebenarnya Daniel itu tahu persis. Yang pertama, karena waktu itu Daniel ada di pembuangan. Dia tahu persis sejarah bangsanya. Kenapa saya dibuang? Kenapa bangsa Israel dihancurkan? Makanya dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku, ayat keempat, mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Dikatakan mulai, kami telah berbuat dosa dan salah. Itu kata kami yang pertama. Jadi walaupun saat itu ya, Daniel ini dalam kedudukan tinggi di negeri Babel, tetapi dia melihat bangsanya menderita. Saudara, sebagai orang Kristen, karena kalau ada bangsa kita menderita, mungkin keluarga kita, sahabat kita, kita harus juga peka seperti Daniel ini. Daniel tidak memikirkan dirinya sendiri, karena Daniel sekali lagi di istana raja, hidupnya mungkin melimpah, tapi dia ingat kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga sampai kelima tadi, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Daniel, kalau kita melihat pasal 1 dikatakan kami, maksudnya Daniel bersama temannya tiga itu bertekad untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tetapi doanya itu dikatakan kami telah berbuat dosa. Jadi Daniel itu mengakui walaupun dia sudah bertekad menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berkenan, tetapi bangsanya keseluruhannya dia mengatakan berdosa. Ayat 11 ayat 4 saja. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu, sebab telah dituahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap
Itu yang pertama. Jadi mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Yang kedua, saudara, dia merasa yakin kalau selalu berdoa dan minta ampun, Tuhan Allah itu yang dia sembah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun saat ini kita belum, kita terus berdoa bangsa kita dunia ini. Jadi katanya vaksin nanti paling cepat itu kita sudah pesan dari negara lain, mungkin akhir November dibagikan, sangat terbatas. Tapi buat ini pemerintah katakan jangan tergesa-gesa kalau vaksin orang. Surah WHO memberitahu kepada kita vaksin yang terbaik nanti yang diciptakan saat ini itu hanya mampu 6 bulan. 6 bulan itu yang terbaik. Saya nggak tahu nanti yang didatangkan dari negara lain itu baik atau tidak, tetapi dibuat tergesa-gesa. Kalau itu mungkin nanti divaksin kepada kita semua, nanti mungkin ya 6 bulan lagi divaksin. Belum ditemukan vaksin seperti polio atau yang lainnya, yang sekali vaksin untuk seumur hidup. Dan vaksin corona itu hanya diberikan kepada orang-orang dewasa, anak belum. Padahal anak-anak salah satu masyarakat yang sangat rentan terhadap vaksin. Kita terus berdoa, terus berdoa. Perkiraan ini bangsa Indonesia itu akan tervaksinkan semua itu 2023. Itu kalau sesuai rencana. Jadi 2024 kita diharapkan sudah seperti biasa sebelum ada corona. Masih panjang juga. Tetapi WHO menyarankan kepada kita supaya kita mendoakan. Kalau Tuhan Allah pasti menyertai kita. Mendoakan. Jangan lupa selalu 3 hal yang kita laksanakan. Memakai masker, jaga jarak, tidak saling bersentuhan dulu, dan sering cuci tangan. Jangan sekali lagi lupakan itu. Di Banyuwangi masih sangat tinggi. Kita harus berdoa untuk mereka. Yang terakhir, memohon dengan sungguh-sungguh tanpa syarat dan berserah. Ayat 16 sampai 19 saya membaca. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu, kudus, gunung yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota kami yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami terhadap kehadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertakut. Oleh karena Kau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Sudah berulang-ulang bahwa semuanya doa-doa yang dijawab oleh Tuhan itu bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena saya dan saudara orang baik, tetapi semata
Saudara Daniel ini memang luar biasa hebat. Waktu mungkin dalam doa beberapa hari yang lalu saya memberi judul bahwa doa yang benar itu seperti Daniel itu. Jadi mengarahkan diri ke Yerusalem. Memang orang dulu itu kalau membangun rumah itu selalu ada tempat doa yang mengarah ke Yerusalem. Dan memang itu ditiru oleh saudara Muslim kita. Jadi semua masjid itu pasti ada arahnya yang ke barat kalau di Indonesia. Memang secara fisik seperti itu, tetapi doa yang benar itu memang tidak harus seperti itu. Tapi maksudnya itu ada fokus, saudara, ada fokus. Dimanapun saya dan kalian berdoa, kalau ada fokus, pasti Tuhan, belas kasihan Tuhan akan diberikan kepada kita. Saudara, saya tidak tahu siapa doanya yang menjawab. Tetapi sekali lagi seperti 1 Tesalonika 5 ayat 11, tetaplah berdoa untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk kelompok kita, untuk masyarakat kita. Doanya apa? Sebutkan seperti Daniel berdoa. Walaupun sekali lagi Daniel secara pribadi sangat diberkati oleh Tuhan, tetapi dia teringat bangsanya. Saudara, saya dan saudara harus mengingat bangsa kita. Karena wabah COVID ini semua orang terkena dampaknya. Sekali lagi perkiraan ID. Kalau sukses baru tuntas seluruh bangsa kita ini akan divaksin yang hanya bertahan mungkin 6 bulan ini 2023. Jadi masih 3 tahun lagi, 2001, 2002, 2023. Kita terus berdoa, jangan jemu-jemu meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa sekali lagi protokol kesehatan kita patuhi. Terus saya juga sangat dilema waktu akan mengambil cuti memutuskan ini. Karena desa saya tidak boleh menerima orang luar, walaupun desa saya aman-aman saja. Tidak boleh. Dan saya menghubungi harus isolasi Pak. Oke, saya akan isolasi. Minimal ternyata di dalam rumah sakit saya menghubungi rumah sakit habis. Boleh Pak, ada tempat ini masih ada kosong wismanya dan bisa isolasi mandiri. Tetap saudara, saya harus patuhi itu. Karena apa? Yang saya kunjungi itu ada yang sepuh. Kalau bahasa medisnya ada yang komorbid, punya riwayat sakit banyak karena sepuh ya. Jadi tidak boleh langsung menemui beliau, ibu. Jadi saya dikatakan seperti pihak rumah sakit, Pak, minimal isolasi yang baik 2 hari 2 malam Pak. Ya, saya patuhi. Jadi nanti saya besok naik kereta, sudah mempersiapkan semua yang akan saya pakai di kereta, dan saya tetap turun Jombang karena Jombang itu mudahnya ada bis yang langsung ke Kediri, dan bis itu lewat sebelah rumah sakit Baptis. Jadi begitu turun ya langsung ke Wisma, ada di belakang rumah sakit Baptis. Saudara, tetap mematuhi protokol kesehatan di mana saja kita berada, supaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara, saya mendoakan saudara dan saudara mendoakan saya, mendoakan lingkungan kita. Betapa susahnya saudara kalau lingkungan kita ada yang kena.
Saya tahu di depan ada yang meninggal karena COVID dan kita tidak beribadah. Itu kan menderita semua. Mas yang sebelah katakan, Pak, ibadah enggak? Saya akan share kepada jemaat saya. Walaupun kita sudah siap ibadah, tetapi itulah yang terjadi. Jadi lingkungan kita, keluarga kita, bangsa kita mempengaruhi. Dan satu-satunya jalan yang kita bisa mampu lakukan adalah tetap berdoa. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan tutup dengan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa dan amin, jangan pulang dulu. Walaupun gereja kita tidak merayakan ulang tahun gereja, tetapi ada berkat dari keluarga Pak Karjono, karena Pak Karjono ini juga berulang tahun nanti tanggal 27 ya, 27 Pak Karjono. Jadi sekalian merayakan, kata beliau, sekalian merayakan ulang tahun gereja, dan kita akan menikmati, saya nggak tahu tumpengnya seperti apa, tapi mari kita nanti menikmati. Kalau bisa saya nggak tahu sih, kita tidak makan di rumah ini, tapi kalau bisa dibawa pulang, kalau bisa. Kalau tidak ya walaupun mungkin makan di tempat ini. Sekali lagi ya, mari kita menjaga jarak di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi bersyukur Tuhan karena firman Tuhan yang singkat ini boleh mengajar kami bagaimana kami harus berdoa. Kami rindu Tuhan terus berdoa kelompok kami, seluruh jemaatmu ini, bahkan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari wabah corona Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan kami tetap mampu beraktivitas. Kami kuatkan Tuhan, supaya dalam kehidupan kami juga terus melaksanakan protokol kesehatan yang ada untuk bangsa dan negara kami, lingkungan kami. Tuhan juga berkati mereka dengan hidup sehat. Para pemimpin kami, para medis, para peneliti yang terus berjuang untuk menghasilkan vaksin untuk corona ini. Tuhan juga berkati mereka dengan hidup sehat. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang saat ini sakit karena corona ini. Kami berdoa untuk pendeta Sujilan di Gresik bersama pertamanya yang harus isolasi mandiri. Tuhan menolong, memberkati dengan kesembuhan. Istri dan putrinya harus terpisah jauh. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk keluarga Pak Agus di Bekasi. Tuhan juga memberkati keluarga ini. Kami berdoa untuk pendeta Heru yang beberapa hari ini koma karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tati yang di Semarang yang bertahun-tahun melayani lewat GDPI. Tuhan juga berkati dengan kesembuhan. Kami sekali lagi Tuhan terus berdoa bangsa dan negara kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan protokol kesehatan sehingga di antara kami boleh saling menjaga. Kami berdoa orang-orang yang telah meninggal karena virus ini, Tuhan menghiburkan keluarga mereka masing-masing. Kalau sebentar kami akan menikmati berkat yang disiapkan keluarga Pak Karjono, Tuhan juga berkati kami sehingga kami mampu menikmatinya karena berkat Tuhan ini. Juga setelah itu semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memimpin menyertai perjalanan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.